pasca proklamasi di Jakarta, ada tepatnya di Jakarta. Kemudian yang kelima, kehidupan politik Indonesia pada tahun 1945-1950. Jawabannya di sini adalah yang benar, yaitu A. 1, 2, dan 3. Nih. Jadi kalau yang kedua itu nomor 4 dan 5 itu hanya sempit waktunya. Ada wilayahnya tapi sempit waktunya. Namun 1, 2 sampai 3 ini tidak terbatas waktunya. Tidak terbatas ya waktunya. Kemudian yang berikutnya. Yaitu soal di nomor 2. Di nomor 2 ini adalah sebuah gambar yang menandakan antara sebelum gambar ini sempurna dan sesudah gambar ini sempurna. Satu contoh, ini adalah sebuah kapal. Ketika kapal pada saat itu masih menggunakan layar, setelah ada satu kemajuan dan sebagainya, maka di sini yang namanya kapal sudah modern. Maka dari itu, berdasarkan gambar di atas, kapal pernah mengalami proses, yaitu proses perubahan. Jawabannya apa? Perubahan. Jadi jawabannya adalah B, yaitu perubahan. Kemudian di soal nomor berikutnya, ini teori penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Yang ditanyakan adalah Detro Melayu. Detro Melayu ini merupakan jalur barat atau melalui jalur barat, yaitu yang menghubungkan antara dari mana? Yunan, ya, kemudian Cina Selatan, ke Asia Tenggara, semenanjung Malaka, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Itu di soal di nomor 3. Kemudian di soal nomor 4, di situ yang dipertanyakan adalah tentang nilai-nilai, yaitu bagi bangsa Indonesia, kebiasaan atau tradisi masyarakat bangsa Indonesia, nilai-nilai budaya. Jadi yang termasuk nilai-nilai budaya bagi bangsa Indonesia adalah di antaranya yaitu 1, 3, 5, dan 6. 1, 3, 5, dan 6. Berarti nilai kebendaan nggak masuk dan nilai keegosentrisan juga nggak masuk. Jadi nilai keagamaan, nilai gotong royong, nilai musyawarah, nilai keadilan adalah bagian dari nilai budaya dan tradisi yang masih terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Begitu. Kemudian di soal nomor 5. Di soal nomor 5 kalian bisa memperhatikan di situ, yaitu pernyataan di atas faktor penguat dari teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia adalah teori Brahmana. Kenapa teori Brahmana? Karena teori Brahmana ini adalah merupakan teori yang bisa menguasai bahasa Pallawa. Ya, dari Sanskerta, bahasa Sanskerta bentuknya adalah syair. Kemudian bahasa Sanskerta ini hanya dipahami oleh golongan pendeta, sedangkan pedagang, penduduk desa hanya menggunakan bahasa rakyat.
Kemudian adanya upacara pengukuhan raja, tuh, yang ada di India itu adalah dari golongan Brahmana atau pendeta. Jadi dari golongan itu, hanya itulah golongan Brahmana yang mempunyai kekuasaan. Kemudian yang berikutnya yang keenam, di situ ada istilah semboyan yang disebut dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika atau Tanhana Dharmawan. Ini semboyan terdapat dalam kitab Sutasoma yang dikarang oleh Putrapanca pada masa kerajaan Majapahit. Nah, semboyan tersebut digunakan bahasa Indonesia, salah satunya upaya mempersatukan bangsa Indonesia yang rawan akan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu. Kemudian yang nomor 7, ketujuh, lihat di gambar itu. Gambar ini menandakan adalah merupakan yaitu gambar tempat ibadah, ya, gambar tempat ibadah yaitu yang dinamakan masjid. Nah, berdasarkan masjid atau gambar di atas ini menunjukkan satu peninggalan dari bangsa Indonesia, sebuah budaya yang yang terdapat di daerah Banten. Ya. Jadi dilihat dari bangunan ini adalah adanya di Banten. Kenapa bukan Demak? Banyak yang mengatakan Demak. Bukan, karena dari menara